Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Soli. Bertemu kembali bersama saya Pak Sigit. How are you today? Hopefully that you are always fine. Amin. Okay, let's start our lesson by pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak soleh sudah siap untuk belajar? Oke, semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif dan apa saja sumber-sumber energi alternatif? Kita akan belajar selengkapnya ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Mengapa harus energi alternatif? Sehari-hari kita banyak ya menggunakan energi fosil dan juga listrik. Energi listrik dari PLN pun menggunakan bahan bakar fosil loh. Karena kedua sumber energi ini termasuk energi yang tidak terbarukan dan suatu saat nanti akan habis, maka kita harus beralih ke energi alternatif. Oke, selanjutnya apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah semua energi yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini banyak digunakan. Energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan dan tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Energi yang dihasilkan pun cukup besar dan tidak akan cepat habis dalam waktu dekat. Anak soleh, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa bahan bakar fosil bersifat tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya pun terbatas, suatu saat nanti akan habis, sehingga kita butuh energi alternatif. Nah, apa saja contoh sumber energi alternatif? Di antaranya adalah matahari, air, angin, panas bumi, dan juga biomasa. Berikutnya adalah macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama adalah energi air. Energi pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, di antaranya aliran sungai besar untuk membawa kayu-kayu dari pedalaman. Selanjutnya, memutar kincir air. Dan berikutnya adalah menghasilkan listrik dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Contoh yang ada di Indonesia yaitu adalah PLTA Sigura-gura yang ada di Sumatera Utara. Perhatikan gambar berikut ini tentang pemanfaatan PLTA dari tenaga ombak laut. Energi dari air terjun dan juga bendungan serta ombak laut dapat menghasilkan listrik. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Berikutnya adalah sumber energi alternatif yang kedua yaitu energi angin atau bayu. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, menggerakkan kincir angin atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yang menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kemudian, penggunaan dalam prinsip aerodinamika yaitu ilmu yang mempelajari pergerakan udara seperti pada mobil balap, pesawat terbang, dan juga rudal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar pemanfaatan PLTB di negara-negara maju, misalnya di negara Jerman. Selanjutnya, energi alternatif yang ketiga adalah energi matahari. Energi matahari disebut juga energi surya. Energi matahari merupakan energi yang tidak ada habisnya, merupakan sumber energi terbesar di tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya menangkap energi cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi listrik.
Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan pemanfaatan panel surya untuk PLTS, yaitu di PLTS Karangasem di Bali, yang merupakan PLTS terbesar se-Indonesia. Anak solih, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambaran rumah di masa depan, yang di atap rumah dipasang panel-panel surya untuk menangkap cahaya matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik, sehingga dapat menghidupkan alat elektronik di rumah tanpa memerlukan aliran listrik dari PLN. Sebuah inovasi yang canggih ya. Berikutnya adalah pemanfaatan panel surya yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kalkulator. Kalkulator di sini adalah kalkulator tenaga surya. Jadi di bagian atas dari kalkulator ini dipasang semacam panel surya, sehingga dapat menangkap cahaya matahari, kemudian diubah menjadi tenaga listrik yang tersimpan pada baterai di kalkulator ini, sehingga dapat terus digunakan. Yang kedua adalah digunakan untuk water heater atau penghangat air. Ini dipasang di atap rumah ya, dengan alat khusus, sehingga dapat menghangatkan air. Dan yang ketiga adalah lampu lalu lintas. Anak solih pernah melihat ya, lampu lalu lintas yang seperti ini. Di atas lampu lalu lintasnya dipasang panel surya, sehingga dapat menangkap cahaya matahari, kemudian diubah menjadi listrik yang tersimpan pada sebuah alat di situ. Kemudian ketika ada pemadaman listrik, lampu lalu lintas ini dapat tetap menyala ya, jadi tidak terganggu lalu lintasnya. Dan yang terakhir adalah mobil tenaga surya. Ini sangat berkaitan ya dengan adanya mobil listrik. Nah, di atas mobil tenaga surya ini dipasang panel surya sehingga menangkap cahaya matahari. Kemudian dengan adanya panel surya ini dapat mengubah menjadi energi listrik yang menjalankan mobil ini untuk melaju, seperti itu. Sumber energi alternatif yang keempat adalah energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga geotermal, berasal dari batuan panas yang ada di dalam perut bumi dan juga sumber air panas bumi di pegunungan. Manfaatnya adalah yang pertama untuk rekreasi pemandian air panas. Kemudian yang kedua untuk PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin, kemudian memutar generator pada pembangkit listrik dan menghasilkan listrik. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Ini merupakan pemanfaatan PLTP di PLTP Wayang Windu Pangalengan yang ada di Jawa Barat. Salah satu PLTP yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif yang kelima, yaitu energi biomasa. Energi biomasa dihasilkan oleh bahan-bahan organik. Sumber energi biomasa dapat dari kotoran hewan seperti kotoran kelinci, kambing, dan juga sapi. Serta dapat dari limbah pertanian seperti tanaman jagung, kedelai, rami, dan juga pohon jarak. Energi biomasa merupakan energi biogas dari kotoran hewan atau limbah pertanian yang dibusukkan, sehingga menghasilkan gas metana untuk dijadikan bahan bakar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan pemanfaatan biomasa ya. Nah, jika dihubungkan dengan generator, uap panas dari pembakaran dapat memutar turbin generator dan menghasilkan energi listrik. Selain itu, dari energi biomasa ini dapat digunakan langsung ya untuk memasak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang nomor satu adalah tersedia berlimpah di alam. Yang kedua dapat diperbarui. Yang ketiga ramah lingkungan. Dan yang keempat termasuk sumber energi yang murah atau gratis. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biayanya mahal. Kemudian yang kedua sangat tergantung pada musim. Dan yang ketiga belum sebaik energi fosil.
Waktunya tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Sigit siapkan ya pada link liveworksheet.com. Jangan lupa dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Yang semangat ya anak solih. Alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian pembelajaran IPA hari ini. Oke, keep on your spirit, be happy, be positive, be healthy, and always do the best. That's all our lesson today. Have a nice day and see you next Thursday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.